Mister Ken jalan-jalan. Miau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ken dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama Mister Ken jalan-jalan di channel You Are Kennedy. Di episode kali ini, saya mau ajak Sobat Ken wisata religi ke Raudhah Masjid Nabawi. Oke, langsung saja. Mari kita mulai perjalanan virtual kita, Sobat. Pertengahan Desember 2022, Kota Madinah Al-Munawwarah juga ramai jamaah umroh. Meskipun tidak seramai di Mekah, karena tidak semua jamaah umroh ke Madinah. Hanya jamaah dari beberapa negara saja yang berkunjung atau ziarah ke Masjid Nabawi. Barang siapa sholat di Masjid Nabawi, maka mendapat keutamaan 1000 kali lipat dari sholat di masjid yang lain. Sedangkan kalau sholat di Masjidil Haram, keutamaannya 100.000 kali lipat. Begitu salah satu hadis sahih menerangkan. Selain karena keistimewaannya itu, di Masjid Nabawi ada makam baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di Masjid Nabawi ada Raudhah, yaitu tempat kecil yang begitu istimewa. Nabi Muhammad menyebutnya taman surga. Kecil karena memang Raudhah itu tidak besar, hanya sekitar 330 meter persegi saja. Letaknya antara mimbar Nabi dengan kamar Nabi. Sekarang kamar itu menjadi makam Nabi. Juga terbaring di sebelah beliau dua sahabat mulia, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Al-Faruq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Hari ini kita mau kemana, Dek Rama? Raudhah. Masuk ke Raudhah harus antri dulu. Adanya banyak panjang sekali. Masya Allah, bagaimana keadaan di dalam kondisi di dalam Raudhah. Jangan kemana-mana, tetap di Mister Ken jalan-jalan. Memasuki Raudhah tidak semudah dulu ya Sobat. Pemerintah Arab Saudi sudah menerapkan aturan digitalisasi yang diterapkan untuk masuk Raudhah. Aturan ini diterbitkan sekitar bulan Juni 2022 lalu. Bagi jamaah yang ingin masuk ke Raudhah harus ada tasreh atau surat izin yang diinput ke dalam aplikasi Nusuk. Sebelumnya juga ada aplikasi Eat Marna dan Tawakalna. Cara instalasinya sama, dengan memasukkan nomor visa dan paspor. Dengan penerapan digitalisasi ini, yang masuk Raudhah terbatasi. Tidak semua bisa masuk, kecuali dengan aplikasi. Pembatasan ini untuk menghindari desak-desakan, supaya bisa lebih kondusif. Terlebih dalam 2 bulan terakhir, jamaah umroh membludak. Di aplikasi ini sudah tercantum waktu, tempat, titik masuk, dan keluarnya. Meskipun dibatasi dengan aplikasi, tak menyurutkan semangat jamaah untuk masuk ke Raudhah. Mereka rela antri panjang, bahkan berebut untuk dapat antrean di garis depan. Itu yang juga kami lakukan. Jamaah kami yang berangkat dengan travel Satria Putra Mandiri di Madinah sejak 14 Desember 2022. Baru bisa masuk Raudhah 15 Desember untuk jamaah perempuan dan 18 Desember untuk jamaah laki-laki. Terdapat 2 jadwal untuk melakukan ziarah ke Raudhah. Bagi jamaah pria, yaitu dari pukul 11 siang hingga sholat isya, dan dari pukul setengah 1 malam hingga sholat subuh. Sedangkan untuk jamaah wanita adalah dari waktu sholat subuh hingga pukul 11 siang dan dari waktu sholat isya hingga pukul 12 malam.
Seperti vlog ibu saya berikut ini saat memasuki Raudhah tanggal 15 Desember 2022 antara pukul 8 hingga 9 pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah di Ibu 37 kita mau masuk ke Raudhah. Harus antri dulu pakai barcode. Rombongan IPA dari Madiun. Alhamdulillah. Oke sobat, antrian kami sudah mulai jalan nih. Yuk kita masuk ke Raudhah. Keren. Ngomong-ngomong, bila sesuai jadwal, kami mendapat jadwal masuk Raudhah mulai jam setengah 12 hingga jam 12 siang ya sobat. Waktunya hanya 30 menit. Tapi alhamdulillah Allah beri bonus kepada kami waktu tambahan sekitar 30 menit. Sehingga kami pun bisa berlama-lama di dalam Raudhah, lebih dari yang dijadwalkan. Jadi begini sobat, dikarenakan antriannya sangat panjang, kami baru bisa masuk ke Raudhah sekitar pukul 11.50. Begitu sampai di dalam Raudhah, kami langsung melakukan sholat sunnah. Setelah melakukan sholat sunnah, pada pukul 12.05, azan zuhur dikumandangkan. Setelah azan, kami lanjutkan sholat sunnah qobliyah zuhur. Lalu setelah itu, kami memanjatkan doa-doa. Sekitar 30 menit kemudian, baru terdengar suara iqomah sebagai tanda dimulainya sholat zuhur. Setelah melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Raudhah, kami melakukan sholat jenazah berjamaah. Lalu setelah itu kami lanjutkan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Baru setelah itu kami keluar Raudhah lewat jalan menuju makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau dihitung-hitung, kurang lebih 1 jam kami berada di dalam Raudhah. Masya Allah, rencana Allah memang indah. Raudhah ditandai dengan tiang-tiang berwarna emas. Pemerintah Arab Saudi juga menandai dengan karpet berwarna hijau. Sedangkan lantai karpet Masjid Nabawi yang lainnya berwarna merah. Supaya jamaah haji atau umroh lebih jelas melihatnya. Bagi yang berdoa di Raudhah, insya Allah doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah. Masya Allah.
يا حجي تصور هنا. Oke sobat, sekian dulu ya episode kita hari ini. Setelah ini aku mau makan siang di hotel dan istirahat sebentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Barakallahu fikum. Semoga tayangan ini bermanfaat menambah ilmu, wawasan, dan ketakwaan, serta dapat membangkitkan semangat kita untuk berusaha melaksanakan ibadah umroh dan haji. Jika sobat suka tayangan ini, jangan lupa ya, like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.